Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Di episode ini, Hou Chi dan King Mu yang sudah berhasil masuk ke alam langit ketiga berpikir keras cara untuk masuk ke istana Xuanjing. Mereka menduga siluman bulan ungu ada di kerajaan Xuanjing. Keberuntungan sepertinya di pihak mereka. Tunangan pangeran kedua kerajaan siluman memiliki masalah cinta yang rumit dengan pangeran kedua. Meski ia mencintai pangeran kedua tapi rasa gengsinya tidak bisa menerima pangeran kedua bersama wanita lain. Berkali-kali Changqin ingin pergi meninggalkan kerajaan tapi selalu dihalangi pangeran Senyu. Semua masalah ini berawal karena seekor siluman rubah wanita yang mengorbankan cakra silumannya untuk menolong pangeran kedua. Sejak itu siluman rubah itu selalu menempel pada Senyuan. Pangeran kedua ingin menyembuhkan siluman rubah itu karenanya ia berusaha menemukan tabib terbaik untuk mengobati Xioli. Melihat kondisi itu, Hou Chi dan King Mu menyamar sebagai tabib sakti yang akan menyembuhkan Xioli. Keduanya mendapatkan kepercayaan Pangeran Senyu dan akhirnya berhasil masuk ke istana Xuanjing. Hou Chi memang sedikit menguasai ilmu pengobatan ditambah ilmu-ilmu pengetahuan tentang sikap yang diajari Feng Ran sangat membantu Hou Chi kini. Hou Chi sudah tahu sejak awal. Xioli hanya berpura-pura sakit demi bisa menempel pada Senyu. Senyu yang melihat kondisi Xioli sedikit membaik merasa gembira. Ia lega setelah ini hubungannya dengan Changqin bisa kembali seperti dulu. Sebagai ucapan terima kasih, Senyu mengundang Hou Chi untuk minum dan makan. Hou Chi menyetujui undangan tersebut. Di sana, Hou Chi mengorek info dari Senyu tentang siluman bulan ungu. Benar saja, siluman bulan ungu memang ada di istana Xuanjing. Selangkah lagi pikir Hou Chi. Apalagi mendengar ciri-ciri yang diucapkan Senyu tentang siluman bulan ungu sangat persis dengan ciri-ciri Boksuan. Sementara di tempat lain, Feng Ran yang berada di rumah bordil bersama pangeran kedua istana langit sengaja membuat Jingjian mabuk hingga tidak bisa menguntitnya lagi. Jingjian mabuk berat tapi Feng Ran tak kalah apes. Tali pengikat roh secara otomatis mengikat dirinya bersama Jingjian. Ia kaget sekali dan berusaha melepaskan diri dari ikatan tali tersebut. Tapi percuma. Yang bisa melepaskan tali itu hanya pemiliknya yaitu Kaisar Istana Langit. Akhirnya malam ini Feng Ran harus menghabiskan waktu bersama Jingjian yang mabuk di rumah bordil. King Mu sangat khawatir karena sudah tengah malam Hou Chi belum kembali juga. Untungnya tak lama kemudian terdengar suara gaduh di luar yang ternyata Hou Chi pulang dengan berjalan sempoyongan dan pikiran kacau. Mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan di istana Xuanjing. King Mu segera menggendong Hou Chi agar ocehannya tidak didengar para pelayan istana. King Mu yang merasa sangat khawatir melihat Hou Chi pulang dalam kondisi mabuk memandanginya ketika tertidur. Seorang gadis pulang mabuk seperti ini tentu kelak bisa membahayakan diri sendiri, pikirnya. Sementara di bagian lain istana Xuanjing, ada Tian Qi yang merubah nama menjadi siluman bulan ungu yang tengah minum-minum karena teringat Yue Mi. Zihan datang melapor mengenai orang yang wajahnya sangat mirip dengan Mahadewa Sanggu dan Dewa Sejati Bai Jue. Namun anehnya aura kedua orang ini tidak sama dengan Mahadewa dan Dewa Sejati. Keduanya masuk ke istana Xuanjing memakai nama samaran. Tian Qi juga penasaran. Untuk itulah ia meminta Zihan untuk mengarahkan wanita yang wajahnya mirip dengan Sanggu untuk menemuinya. King Mu bermimpi bukan mimpi baru melainkan mimpi yang sudah sering dilihat King Mu seorang dewi melayang-layang. Kali ini ia tahu wajah dewi itu mirip dengan Hou Chi. King Mu pun terbangun. Ia akhirnya pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan bagi Hou Chi. Hou Chi pun terbangun dengan kepala berat sisa mabuk semalam. Bisa makan bakpao isi sayuran buatan King Mu membuat Hou Chi sangat takjub dengan perilaku King Mu yang menghayati peran sebagai muridnya. Diam-diam Zihan menemui Hou Chi dan mengajaknya pergi menemui siluman bulan ungu. Tentu saja Hou Chi langsung mengambil kesempatan itu, jantungnya berdebar apakah ia akan bertemu kembali dengan Boksuan. King Mu yang datang membawakan makanan tidak menemukan Hou Chi di kamarnya. Ia sudah menduga Hou Chi bergerak sendiri lagi dalam mencari siluman bulan ungu. Jingjian yang hari ini ada janji untuk bertemu Kaisar Siluman harus berjalan bersama Feng Ran lantaran tali pengikat roh yang mengikat tangan keduanya tidak bisa dilepas. Dahulu kala,
Kaisar Siluman memiliki dendam tersendiri pada Feng Ran karena gadis itu sudah membunuh anaknya karena anak Kaisar Siluman sudah membunuh kakek Feng Ran. Kalau bukan karena dewa tertinggi Gujun, dulu Feng Ran pasti mati di tangannya. Asal Feng Ran tidak masuk ke alam siluman, ia akan aman. Karena kondisi itulah, Jin Jian menutupi identitas Feng Ran dan pergi menemui Kaisar Istana Siluman.